alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Al-muttaqifin wal muttaqifat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, iman dan nikmat kesehatan, sehingga insyaallah kita sama-sama akan melaksanakan di itikaf di Masjid Al-Azhar yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan di Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai. Insya Allah kita sama-sama melaksanakan itikaf di Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Masjid Al-Azhar selalu mengadakan itikaf di masjid kita ini bagian dari layanan umat kita, khidmatul umat kita, khadimul umat kita, untuk selalu menjaga dan memakmurkan masjid kita ini. Dalam kegiatan itikaf pada tahun ini tidak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah ada kegiatan kajian malam yang dimulai pukul 21.30. Nanti dalam kajian ini ada sesi tanya jawabnya. Jadi nanti Ustadz akan menyampaikan beberapa menit. Nanti setelah itu kita ada tanya jawab. Mungkin maksimal kita adakan kajian ini selama 60 menit. Kemudian setelah selesai kita bisa melakukan tadarus, muhasabah, qiyamul sendiri atau ibadah sendiri sampai pukul 02.30. Nah nanti pada pukul 03.00 kita sama-sama melaksanakan qiyamul lail bersama Imam Masjid Al-Azhar Jakarta Permai. Kemudian juga akan sama-sama kita sahur bersama. Insya Allah panitia telah bekerja sama dengan warung-warung, tenang-tenang yang ada di depan kantor Kemasjidan Jakarta Permai. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita dengar sepatah kata dari Ketua Panitia Amaliyah Ramadan, Bapak Hadi Kunaifi Sanusi MA. Beliau adalah Kepala Bagian Sekretariat, Kepala Bagian Ubudiyah Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Azhar, al-mu'takifuna wal mu'takifat di Masjid Al-Azhar yang Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban wa tasyarrafna bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang dan kami merasa mulia dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di Masjid Jami Al-Azhar yang melaksanakan i'tikaf di sini. Mudah-mudahan ini termasuk di antara salah satu bentuk pelayanan dari kami Masjid Jami Al-Azhar untuk memberikan kemudahan kepada para jamaah untuk melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan dari pengurus Masjid Jami Al-Azhar. Yang pertama terkait kegiatan iktikaf pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ini merupakan salah satu di antara rangkaian kegiatan yang kami laksanakan dari awal Ramadan, bahkan dari sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kemudian awal bulan suci Ramadan, dan kemudian sampai menjelang akhir 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami laksanakan, yaitu pelaksanaan iktikaf sebagaimana kita ingin mengikuti apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Beliau beriktikaf 10 terakhir, kemudian diikuti oleh keluarganya, para istrinya, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian kepada guru-guru kita, dan sampai kepada kita. Jadi musalsal sampai kepada Rasulullah SAW kita iktikaf. Dan kemudian
Di antara isi dalam iktikaf itu nanti tadi sekilas sudah disampaikan oleh koordinator iktikaf, yaitu berkaitan kegiatan, beberapa kegiatan yang kita laksanakan di Masjid Al-Azhar, dari mulai kita sholat tarawih, sholat witir, kemudian nanti dilanjutkan dengan qiyamul lail ya, qiyamul lail, kemudian nanti dilanjutkan juga mudah-mudahan di hari-hari berikutnya, di antara hari itu baik mau apa itu di hari-hari berikutnya, baik itu di hari ganjil maupun di genap ya, di malamnya kita akan insyaallah akan ada muhasabah dan juga ada sholat tasbih berjamaah insyaallah akan terlaksanakan di Masjid Al-Azhar. Kemudian juga ada kajian-kajian yang sifatnya tematik ya, yang pada malam hari ini insyaallah akan kita mulai dengan kajian fikih iktikaf. Fikih iktikaf yang insyaallah nanti akan diisi 2 hari ya, insyaallah malam ini dan malam besok, karena kita akan mendalami. Jadi kita kepengen iktikaf itu adalah madrasah gitu. Jadi begitu nanti bapak dan ibu keluar dari Masjid Al-Azhar, iktikaf memiliki oleh-oleh ilmu yang bisa dibawa pulang. Karena itu maka 2 hari ini kita akan membahas tentang fikih iktikaf dari berbagai sudut pandang, baik itu tentang rohani, fikih, maupun mungkin nanti dari sisi zahir maupun batinnya kita akan coba kaji terkait dengan fikih iktikaf. Dan kemudian nanti di hari berikutnya, di hari ketiga, kita akan membahas terkait dengan masalah keluarga yang samara di dalam bulan suci Ramadan. Nanti bagaimana bulan suci Ramadan itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan insyaallah nanti akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Kusairi Suhail Emma, insyaallah beliau itu memang banyak ada beberapa bukunya yang menulis tentang masalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah nanti di hari ketiganya beliau yang akan mengisi terkait dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu juga nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas. Dan kemudian nanti di hari berikutnya sama juga ada beberapa tema juga untuk kami siapkan, dan juga oleh pembicara yang menurut kita mereka adalah di bidangnya, sehingga kita iktikafnya pulang dari iktikaf kita rohani kita semakin kuat, dan juga ilmu kita juga insyaallah semakin mendalam. Itulah yang kami harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin sampaikan bahwasanya nanti kami mohon kepada para jamaah, karena ini adalah masjid punya kita, yang milik kita. Kita jaga bersama-sama. Kita jaga bersama-sama kebersihannya, keindahannya, kenikmatannya dalam beribadah, kita jaga bersama-sama. Walaupun mungkin kita dari si pengurus masjid menyiapkan memang tim hikmah, tim yang senantiasa siap melayani Bapak dan Ibu sekalian. Namun tim kita terbatas jumlahnya dibandingkan dengan jamaah yang hadir untuk iktikaf di Masjid Al-Azhar. Karena itu maka kami juga mohon bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian yang beriktikaf di Masjid Al-Azhar untuk sama-sama kita menjaga kebersihan, kesucian, kenyamanan kita yang berada di Masjid Jami Al-Azhar, agar kita sama-sama bisa ya menikmati bagaimana indahnya malam suci Ramadan beribadah di Masjid Jami Al-Azhar Jagapermai Bekasi. Kami merasa kalau kami sendirian atau hanya tim kemesjidan saya rasa tidak sanggup kita. Karena begitu, belum lagi nanti di malam-malam berikutnya biasanya akan semakin bertambah jamaah yang beriktikaf di Masjid Jami Al-Azhar. Kemudian yang berikutnya yang kami sampaikan bahwasanya seperti biasa kita iktikaf di lantai bawah itu memang kita siapkan untuk ummahat dan juga akhwat, untuk ibu-ibu dan juga saudara-saudara kita yang wanita ada di lantai bawah. Dan sebagian yang ada sebelah kiri itu nanti sebelah sana itu kita siapkan sebetulnya yang kita kasih hijab itu. Sebelah itu kita siapkan sebetulnya bagi para orang tua kita, karena biasanya ada beberapa orang tua kita dari laki-laki yang tidak bisa naik ke atas gitu, yang naik ke lantai 2. Jadi nanti kami mohon yang masih badannya seger, yang masih kuat, yang bisa naik ke lantai 2, kami persilakan untuk lebih enaknya di lantai 2 adanya. Tapi untuk yang di sana itu di bawah tangga itu sana itu betul kami persiapkan untuk orang-orang tua kita ya. Orang tua kita yang bapak-bapak yang udah sepuh, yang mungkin kalau naik tangga itu sudah agak goyang badannya, dan tapi pengen iktikaf, maka kami siapkan mungkin tempatnya nanti akan ada di sebelah
sebelah kanan saya itu. Yang ada sekarang kalau Bapak lihat ke belakang ada hijab yang agak tinggi itu. Nah, itu nanti kita siapkan sebelah kanannya untuk orang-orang tua kita yang sudah sepuh lah, atau yang mungkin merasa tidak nyaman atau tidak kuat naik ke lantai 2. Itu lantai 2 kami siapkan untuk bapak-bapak dan juga ada anak muda yang masih kuat, yang masih fresh untuk naik ke lantai 2 untuk lebih nyaman ya beribadah di sana, mungkin membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir kami sampaikan bahwasanya nanti kami mohon dengan sangat 5 sop dari depan itu jangan dipakai untuk tidur. Jadi kalau istirahat untuk bapak-bapak silakan naik ke atas atau mungkin ke sebelah kanan yang agak sepuh. Untuk di lantai bawah ini 5 sop paling tidak, 5 atau 6 sop ke belakang atau 5 ke depan menurut saya jangan dipakai untuk tidur ya. Kita siapkan bagi para jamaah yang ingin beribadah, yang ingin sholat, yang ingin mungkin sholat tahajud atau macam-macam membaca Al-Quran, kami siapkan untuk di sop terdepan, 5 sop ke depan. Jadi kami mohon nanti kesadarannya para jamaah sekalian bahwasanya 5 sop ke depan atau 6 sop ke depan jangan dipakai untuk istirahat atau tiduran. Kami persilakan untuk istirahat atau tiduran, silakan. Kalau bapak-bapak di lantai 2-nya, bagi ibu-ibu mungkin kita siapkan di balik hijab yang kami siapkan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Yang terakhir, ini yang sering terjadi. Nah, yang terjadi. Jadi kami mohon nanti kita sama-sama menjaga keamanan kita masing-masing. Kami juga siapkan loker-loker ya. Tapi loker-loker kami terbatas. Sebetulnya kami siapkan itu loker itu bagi para jamaah yang dia iktikaf full selama 10 hari atau 9 hari. Sebetulnya loker-loker itu yang ada itu makanya terbatas ini kita. Karena itu maka nanti kita menjaga keamanan kita. Kami mohon juga, sebetulnya kita ada juga tim security, namun kayaknya terbatas gitu. Mudah-mudahan yang masuk ke masjid semuanya niatnya baik gitu. Namun terkadang niat baik kalau ada kesempatan, nah itu yang kita takut. Niatnya baik tapi ada kesempatan, nah itu. Makanya kita menjaga keamanan kita masing-masing. Kita juga ada timnya, tapi mungkin kita terbatas. Namun kita menjaga alat barang-barang bawaan kita. Mungkin kita sedang mengecas HP, kalau tidur itu mohon jangan dicas sembarangan gitu. Karena kita tidak selama 24 jam bisa mengawasi, dan juga kita tidak tahu niat orang datang ke masjid, tapi kita husnuzonnya semua orang yang ada dalam masjid itu untuk beribadah berniat baik. Karena itu maka kita doakan mudah-mudahan bagi para jamaah kita yang masuk dalam masjid, mudah-mudahan tidak ada yang berniat tidak baik walaupun ada kesempatan untuk berbuat buruk. Bagi mereka yang berbuat buruk kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita jaga keamanan kita. Jadi kalau saya ingatkan mengecas HP itu kalau tidur, kalau bisa jangan dicabut saja, ditaruh aja di tempat yang aman gitu. Karena loker-loker yang kami sediakan nampaknya mungkin tidak mencukupi bagi para jamaah ya. Nah, kemudian yang paling terakhir biasanya sering terjadi di kamar mandi. Ini yang sering ditemukan oleh tim kita, oleh tim kebersihan kita. Kami mohon dengan sangat, jangan pernah meninggalkan kamar mandi itu dalam keadaan kotor disebabkan kita. Itu kaidah kita ya. Jangan pernah meninggalkan kamar mandi dalam keadaan kotor disebabkan kita. Kita kepengen setelah kita pakai kamar mandi itu bersih seperti kita baru datang. Atau kalau memang kita datang kotor, kalau bisa kita ikut membersihkan. Agar kita mempersiapkan saudara kita yang datang itu ke kamar mandi bisa merasa nyaman. Ini juga penting saya sampaikan, karena ya kita sama-sama menjaga kebersihan, menjaga kebersihan kita, karena nanti yang enak juga kita juga. Ya walaupun lagi-lagi sampaikan kita punya tim, atau tim kita tidak mencukupi untuk menjaga keseluruhan dari Masjid Jami Al-Azhar, karena memang banyak sekali biasanya para jamaah yang hadir di Masjid Al-Azhar untuk melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai iktikaf kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita melaksanakan ketaatan atau juga ibadah di Masjid Jami Al-Azhar, dan mempermudah kita untuk kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih di 10 awal ya, terakhir bulan Ramadan, mudah-mudahan berikutnya kita semakin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan.
Mohon maaf kalau nanti ada kekurangan di sana sini dari pengurus Masjid Jami Al-Azhar. Itulah yang kami bisa berikan dari pengurus Masjid Jami Al-Azhar. Kalau yang buruk, yang tidak enak silakan ceritakan ke kami. Tapi kalau yang baik silakan sebarkan ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang buruk cukup sampaikan kepada kami sebagai evaluasi bagi kami. Kalau yang buruk ya, kalau yang baik silakan sebarkan ke teman-temannya. Untuk apa tujuannya? Untuk syiar, orang merasa nyaman pergi ke masjid dan beribadah di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz sebagai Ketua Panitia Amalia Ramadan Masjid Al-Azhar pada tahun ini. Tentu apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Kunaifi, mudah-mudahan kita dapat bisa menjalankan baik dari materi menjaga masjid maupun hal-hal yang berkaitan dengan itikaf. Sebagai informasi, nanti untuk tempat wudhu, toilet dan MCK untuk bapak-bapak sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ada 3 bagian. Yang pertama yang paling kanan itu tempat MCK, kemudian pintu kedua tempat wudhu ya. Wudhu, kemudian ada pintu lagi, satu lagi tempat mandi, ada showernya ya. Yang pas kita datang itu yang paling kanan itu ada shower. Jadi bapak-bapak yang ingin mandi bisa paling kanan. Kemudian untuk ibu-ibu yang biasa keramik biru, yang biasa untuk bapak-bapak itu tidak bisa digunakan lagi untuk bapak-bapak. Jadi digunakan untuk ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu ada 2 tempat ya, di yang keramik warnanya pink sama keramik warnanya biru yang di belakang ya. Jadi ibu-ibu bisa menggunakan toilet yang ada di belakang, kiri dan kanan. Jadi bisa digunakan. Jadi untuk kiri dan kanan mungkin bisa sampai 13 pintu ya. 13 pintu. Kalau di sini MCK-nya sampai 9 pintu. Showernya ada, kalau nggak salah ada 4 pintu. Jadi mudah-mudahan mencukupi kebutuhan tempat bersih kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama kita dengarkan tausiah itikaf yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Ghafur. Ustaz Abdul Ghafur ini mengisi rutin ya di masjid kita setiap hari Sabtu minggu pertama. Jadi bapak-bapak yang ingin mengikuti kajian fikih bersama Ustaz Abdul Ghafur, beliau hadir di masjid kita setiap Sabtu minggu pertama. Baik, pada Ustadz, ini nanti Ustadz menyampaikan beberapa materi, mungkin kita akan sesi tanya jawab. Demikian, pada Ustadz, pada tafadhal masykuran. Ada? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصفيه من خلقه وحبيبه
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat, mu'takifin mu'takifat Masjid Jami' Al-Azhar rahimakumullah. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kita semuanya bisa dihadirkan di tempat yang penuh kemuliaan ini dalam rangka kita bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan yang mulia ini dengan kita melaksanakan i'tikaf. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita semuanya insya Allah keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan juga para pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing diri kita, memberikan kita kekuatan, taufiknya, sehingga kita akan terus mampu untuk menjunjung tinggi sunnah dan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama mengenai tentang fikih i'tikaf. Fikih i'tikaf. Fikih i'tikaf, saudaraku sekalian, kata-kata i'tikaf ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. ولا تباشروهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Dan janganlah kalian mempergauli mereka, istri-istri kalian, sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid-masjid Allah. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini disyariatkan untuk melakukan i'tikaf. Nah, i'tikaf yaitu berdiam diri di dalam masjid dan tidak ada niatan lain kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah yang kita laksanakan ini kita khususkan di tempat, ya, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Inilah yang kemudian nanti dinamakan dengan i'tikaf. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ketika kita melaksanakan puasa, maka seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan daripada kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini untuk membentuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa, saudaraku sekalian? Takwa, banyak di antara kita yang mengartikan takwa itu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau kita lihat secara lahiriah, bahwa definisi ini seakan-akan memang betul, yaitu melaksanakan perintah Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita berupa ibadah, maka kita laksanakan. Itu adalah merupakan unsur pertama daripada takwa. Karena
takwa itu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur pelaksanaan, yang kedua adalah unsur pencegahan. Jadi takwa bukan hanya sekedar kita melaksanakan perintah Allah dengan kita melakukan sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, beristighfar. Tidak cukup hanya kita melaksanakan unsur pelaksanaan, tapi kita juga harus memperhatikan juga mengenai tentang unsur yang kedua, yaitu unsur pencegahan. Nah, unsur yang kedua ini dinamakan oleh para ulama unsur pencegahan, bukan unsur meninggalkan sekalian. Apakah ada perbedaan antara meninggalkan dengan mencegah diri? Bagi ulama usul fikih, ulama-ulama fikih, mereka mengatakan bahwa ada bedanya antara meninggalkan dengan mencegah diri. Kalau kita meninggalkan berarti ketika kita melakukan perbuatan apapun selama perbuatan itu bukan merupakan maksiat, maka sebetulnya kita ini sudah meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita makan berarti kita meninggalkan maksiat. Ketika kita minum berarti kita meninggalkan maksiat. Padahal kita ketahui sesungguhnya makan dan minum itu tidak termasuk daripada kategori ibadah. Nah, yang termasuk daripada unsur takwa adalah pencegahan diri. Bagaimana kita itu mencegah diri kita dari melaksanakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan unsur yang kedua ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ini termasuk unsur yang berat dibandingkan dengan unsur pelaksanaan. Karena terkadang kita melihat ada saudara kita yang sedang membaca Al-Quran atau sedang berzikir, kemudian disela main HP. Kemudian ketika main HP, men-share berita-berita yang isinya itu adalah hoax, gibah, menggunjing keburukan orang lain dan lain sebagainya. Nah, berarti orang ini dia melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mampu untuk mencegah dirinya dari melakukan kemaksiatan, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat, saudaraku sekalian. Kalau kita hanya sekedar meninggalkan, kata ulama fikih, maka kita tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika kita berusaha untuk mencegah diri kita dari melakukan perbuatan yang maksiat, dan itu harus ada niat di dalam kita untuk meninggalkan, menghindari hal-hal itu. Maka disinilah kita baru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar meninggalkan. Karena kalau kita pakai rumus, ketika kita melakukan sesuatu selama tidak maksiat, maka secara otomatis kita juga meninggalkan maksiat. Tapi unsur yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan pahala, maka harus ada niat dari kita, pencegahan diri kita, ada semacam kekuatan dari kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat itu, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan Bapak Ibu sekalian. Ada orang dia bekerja. Ketika dia bekerja itu, pekerjaannya berada dalam sebuah komunitas. Teman-temannya dalam satu kerjaan itu ternyata tidak puasa. Di sela-sela bekerja, mereka makan, mereka minum, seenaknya mereka sendiri. Sedangkan misalkan kita ingin melaksanakan puasa kita, maka disitulah sebetulnya ada unsur pencegahan diri kita. Ketika kita mampu untuk menjaga diri kita, ketika kita mampu untuk memprotek diri kita, jangan sampai kita ikut-ikutan mereka yang tidak melaksanakan puasa dengan makan dan minum, maka disitulah unsur kedua dari takwa itu sudah terbentuk dalam diri kita.
Dan ini tidak mudah Bapak sekalian. Meninggalkan maksiat itu jauh lebih berat ya dibandingkan dengan kita melaksanakan ketaatan. Oleh karena itu Imam Nawawi pernah beliau ya dalam kitab Al-Maraqi ya, beliau mengatakan bahwa meninggalkan maksiat untuk di zaman-zaman ini itu lebih berat dibandingkan dengan kita melaksanakan ketaatan. Kalau kita ingin melakukan ketaatan mudah, kita ambil Al-Quran, kita baca, alhamdulillah kita mendapatkan pahala dari Allah. Atau setidaknya kita berzikir, melafadzkan nama Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, kita mendapatkan pahala dari Allah. Itu termasuk daripada ketaatan. Tapi bayangkan saudaraku sekalian, seperti tadi ya, misalkan seorang pekerja kasar, kuli bangunan misalkan, dia kerja dalam sebuah komunitas di situ, teman-temannya semuanya dengan alasan tidak kuat, kemudian tidak melaksanakan puasa, tapi dia dengan begitu effortnya, nah dia mampu untuk menjalankan puasa itu, menyempurnakannya sampai ya azan maghrib. Maka ini yang luar biasa mas sekalian. Maka terkadang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, kita juga tidak bisa untuk menyalahkan orang-orang yang mungkin mereka itu tidak bisa beribadah seperti kita. Misalkan ya mohon maaf ya, orang-orang misalkan ya yang pekerjaannya sebagai sopir, atau mungkin mereka harus bekerja di malam sehingga tidak mampu untuk iktikaf ya, karena memang ada bentuk lain daripada ibadah. Ibadah bukan hanya kita melaksanakan ketaatan, tapi juga ada unsur kedua ketika orang itu mampu untuk mencegah dirinya dari melakukan kemaksiatan. Bagaimana seseorang menjadi sopir online misalkan, menjadi sopir, dia harus nyoperin sampai malam-malam hari dengan niatan, kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya bisa menjalankan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, menafkahi anak istri saya. Maka di situ ada keinginan dia untuk menjauhi maksiat, menelantarkan keluarganya. Maka disitulah saudaraku sekalian, ini juga dikatakan sebagai bentuk ibadah dari para ulama, mencegah diri. Maka oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian, nah supaya ya kita lengkap ya bisa mendapatkan dua unsur takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita di samping melaksanakan ketaatan juga harus kita niatin, ya Allah, dengan aku melaksanakan ketaatan seperti ini ya, aku sekaligus menjauhkan diri saya dari melakukan setiap maksiat-maksiat yang tidak Engkau ridhai. Dengan kita melihat seperti itu, maka ada effort dalam diri kita ya, ada kekuatan dalam diri kita untuk berusaha mencegah diri kita, membentengin diri kita, sehingga di saat itulah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan menuju kepada derajat hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian, dalam setiap kali kita melaksanakan ibadah, maka jangan sampai kita hanya melihat kepada kuantitas daripada ibadah kita. Nah, bukan berapa banyak ibadah yang kita laksanakan, tapi kita juga harus melihat bagaimana kualitas daripada ibadah kita ini. Kata ulama, al-ibratu fil ibadah bil kaifi wa laysat bil kam. Bahwa yang menjadi standar dalam ibadah yang kita laksanakan itu ya bukan berapa banyak ibadah yang kita laksanakan, bukan. Misalkan melakukan sholat ya, sholat witir sampai 11 atau 13 rakaat, nah, kemudian atau melakukan sholat tahajud 8 rakaat, bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kualitas daripada ibadah yang kita laksanakan, bagaimana sholat kita, nah, bagaimana bacaan Al-Fatihah kita, kemudian bagaimana ketika kita melaksanakan ruku', i'tidal, sujud kita, tuma'ninah kita,
Jadi kualitas ibadah kita juga harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudaraku sekalian, ya, seandainya kita gabungkan antara kualitas dengan kuantitas, alhamdulillah kita sering menghadiri kajian-kajian, terutama yang berkaitan dengan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, termasuk juga iktikaf yang kita laksanakan sekarang. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah itu hanya berdasarkan kepada semangat saja, tapi tidak didasari atas ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, jangan sampai kita ini termasuk daripada golongan orang-orang yang disindir oleh Rasulullah. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar wa ta'ab. Banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari apa yang dia laksanakan, kecuali hanya begadang malam dan perasaan capek saja. Kenapa? Karena memang dia hanya melaksanakan itu ya berdasarkan semangat yang membabi buta atau ikut-ikutan arus tanpa didasari atas ilmu pengetahuan agama yang benar. Nah, saudaraku sekalian, oleh karena itu saudaraku sekalian, ketika kita ingin melaksanakan ibadah, apapun ibadah itu, maka dua hal yang perlu untuk kita tanamkan agar ibadah kita ini menjadi sah. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas. Betul-betul kita harapkan ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan, bukan pula karena kita ya ingin pamer kepada orang lain atau kita ingin membangga-banggakan diri kita, tapi betul-betul kita melaksanakannya itu karena keikhlasan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mengenai keikhlasan inilah sesuatu yang kelihatannya mudah, tapi sebetulnya banyak di antara kita yang terjebak di dalam keikhlasan. Banyak di antara kita ya yang rajin ibadah, ya, sering melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat, sering sedekah, nah, membaca Al-Quran, pergi sholat jamaah di masjid, tapi ternyata banyak di antara kita yang terjebak dalam keikhlasan ini. Kenapa Bapak sekalian? Nah, karena banyak di antara kita yang ternyata ya tidak ikhlas dalam melakukan ketaatan itu, ibadah itu. Banyak di antara kita yang terlalu membangga-banggakan ibadahnya, sehingga kemudian meremehkan orang lain, seakan orang lain itu lebih rendah atau lebih dangkal di dalam mereka mengamalkan ajaran agama Islam ini. Nah, maka ini juga disindir oleh ulama seperti Imam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan bahwa anta ila khilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila khilmihi idza asaitahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu itu ketika melakukan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kamu itu lebih membutuhkan kasih sayang Allah. Kamu itu lebih butuh kasih sayang Allah dibandingkan ketika kamu itu melakukan durhaka, melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti melakukan maksiat ini lebih mulia dibandingkan dengan melakukan ketaatan, tidak, saudaraku sekalian. Karena kalau orang dia merasa ada iman di dalam hatinya, ketika dia melaksanakan maksiat apapun, pasti akan ada perasaan bersalah di dalam hatinya. Kemudian dia akan tersadarkan, dan jalan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mudah. Nah, disinilah kasih sayang Allah terletak. Kenapa? Karena Allah mudah untuk memaafkan kesalahan dari hambanya. Dengan syarat apa? Hamba itu mau ya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika orang yang bertaat, ya, melaksanakan ibadah, terkadang orang ini dia akan jatuh kepada perangkap. Perangkap apa? Perangkap merasa bahwa ibadahnya itu sudah benar, bahwa dia itu sudah menjadi insan yang sempurna, sehingga dia akan membangga-banggakan dirinya. Padahal belum tentu ibadah yang dia laksanakan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Belum tentu hatinya ini juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga selama ini dia ingin memamerkan dirinya, agar dikatakan termasuk daripada jamaah yang taat misalkan, dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini lebih dikasihani, perlu dikasihani. Kenapa? Karena dia sebetulnya itu sudah jatuh dalam kesalahan, tapi tidak merasa kalau dirinya ini salah. Inilah yang ditakutkan Bapak sekalian oleh para ulama kita, dan juga ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena banyak di antara kita yang tidak merasa mengenai tentang itu. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi kepada diri kalian adalah syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, arya, karena riya, pamer kepada Allah, kepada orang lain, membangga-banggakan ibadahnya, sehingga ya, dengan kebanggaan itulah yang mampu akan membuat dirinya itu jatuh kepada lubang kerusakan. Naudzubillah min dzalik sekalian. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan sunnah. Kalau kita menginginkan agar ibadah kita ini diterima oleh Allah, maka ya, ibadah yang kita laksanakan harus sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf ya, diambil dari kata bahasa Arab aqafa ya'kufu uqufan. Aqafa ya'kufu uqufan, artinya adalah berdiam diri. Berarti ketika kita melaksanakan i'tikaf, berarti ya, kita berdiam diri di dalam masjid untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikaf secara bahasa menetapin sesuatu dan menahan diri padanya, baik sesuatu berupa kebaikan atau kejahatan. Dari i'tikaf secara bahasa umum, bisa i'tikaf kepada sesuatu yang baik, bisa juga i'tikaf kepada sesuatu yang buruk. I'tikaf kepada sesuatu yang buruk contohnya adalah ya, dalam surat Anbiya ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Artinya patung-patung apakah ini yang kamu tekuni beribadah kepadanya? Wa antum laha akifun. Ya, jadi bisa digunakan juga untuk sesuatu yang buruk, tapi juga bisa digunakan untuk sesuatu yang baik. Nah, seperti ketika seseorang itu menetap diri di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lalu apa definisi i'tikaf secara syar'i? Para ulama fikih mendefinisikan i'tikaf dengan luzumu masjidin li ta'atillahi azza wa jalla. Menetap diri di masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari definisi ini bisa kita fahami bahwa seseorang ketika ingin melakukan i'tikaf, jadi dia bukan hanya berdiam diri di masjid, tapi juga harus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ketaatan di sini? Yaitu melaksanakan ya sesuatu yang memang sudah dikhususkan Allah untuk kita melakukan ibadah. Seperti kita melaksanakan sholat, kita berzikir, membaca sholawat misalkan, kita berdoa kepada Allah. Nah, kemudian kita juga misalkan mentadabburi misalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ketaatan itu,
Nah, jadi tidak dikatakan kepada iktikaf ketika ada seseorang yang dia berdiam diri di masjid tapi ternyata dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada unsur melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iktikaf adalah luzumu masjidin li'ibadatillahi azza wa jalla, yaitu menetapkan diri di dalam masjid dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau lebih umum dibandingkan dengan para ulama-ulama fikih. Karena kalau ulama fikih berarti berdiamnya seseorang ketika dia iktikaf harus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa menetapnya seseorang itu ketika dia iktikaf, ya, itu dalam rangka melaksanakan ibadah, bukan ketaatan. Dan ibadah ini Bapak-Bapak Ibu sekalian lebih umum dibandingkan dengan ketaatan. Kenapa? Karena ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ibadah mahdhah, ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya adalah ibadah yang betul-betul tampak, yaitu ibadah murni, yang betul-betul kalau kita lihat dari bentuknya memang diciptakan kita untuk ibadah, seperti kita melaksanakan sholat, kemudian kita berzikir, kita membaca Al-Quran, nah, membaca sholawat, kita berdoa kepada Allah. Semua amalan-amalan ini memang diciptakan dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah artinya adalah ibadah, ya, dari sesuatu yang mulanya itu bukan merupakan ibadah. Jadi pekerjaan itu pada mulanya diciptakan bukan untuk ibadah, tapi bisa menjadi ibadah dikarenakan karena niat kita untuk beribadah. Saya contohkan misalkan sekalian, ketika kita makan itu tidak termasuk daripada ibadah. Makan itu termasuk daripada sesuatu yang mubah. Kita mau makan, kita tidak makan, itu tidak ada hubungannya dengan pahala atau siksa atau dosa. Tapi ketika makan itu kita niatin untuk ibadah, ya Allah aku makan agar ketika aku melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud nanti jam 1, ya, aku bisa lebih khusyuk karena perutku tidak merasa kelaparan, tidak kerucak-kerucuk, misalkan seperti itu. Maka makan yang mulanya adalah merupakan perbuatan biasa berubah menjadi ibadah karena memang makan itu kita niatin untuk ibadah. Maka disinilah Masya Allah luar biasa Imam Ibnu Taimiyah beliau mendatangkan definisi yang membuat kita ini menjadi, ya, lebih banyak bisa mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan selama kita melaksanakan iktikaf. Kalau para ulama, pahala itu hanya dikhususkan kepada sesuatu yang memang diciptakan kita untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau Imam Ibnu Taimiyah, apapun itu, perbuatan apapun itu, kalau kita niatin ibadah, maka kita bisa mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak-Bapak Ibu sekalian tidur. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, tidur yang dilakukan oleh orang yang sedang iktikaf di masjid itu bisa menjadi ibadah ketika diniatin ibadah. Maka saudaraku sekalian, ini perlu untuk kita bahas juga, ya. Ya, sebuah riwayat, ya, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Nah, kalau kita lihat Bapak-Bapak Ibu sekalian di media sosial itu, ya, banyak ya di antara kita yang mengetahui bahwa hadisnya itu adalah hadis palsu. Maka di sini sebetulnya ingin saya angkat sekalian.
hadis orang tidurnya orang puasa itu ya termasuk ibadah. Nah, ini perlu untuk kita terperinci terlebih dahulu sekalian. Karena hadis ini ternyata sekalian itu diriwayatkan dari 3 jalur. Yang pertama ya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini betul hadisnya adalah hadis maudhu, hadis palsu sekalian. Karena apa? Karena di situ ya terdapat Sulaiman bin Amr An-Nakhai yang terkenal sebagai pemalsu hadis. Maka disitulah sampai Imam Baihaqi pun beliau mengomentari bahwa ini tidak termasuk hadis. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Sulaiman itu adalah pemalsu hadis. Imam Baihaqi. Tapi ternyata ada jalur lain. Diriwayatkan atau diceritakan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir. Ya, hadis ya disebutkan oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi dalam kitab Al-Amali dari sahabat Ibnu Umar. Di situ meskipun hadisnya itu tidak kuat, tapi hadisnya ya tidak sampai kepada derajat pemalsuan. Jadi tidak sampai kepada hadis maudhu'. Tapi hadisnya cukup hadis dhaif, hadisnya hadis lemah, tapi tidak sampai kepada maudhu'. Nah, karena hadis kalau misalkan ya sudah sampai kepada derajat maudhu' palsu, maka hadis itu tidak bisa untuk kita amalkan. Karena itu adalah hadis palsu. Nah, hadis maudhu', hadis mungkar sekalian. Itu harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena memang itu bukan hadis. Itu hadis palsu. Tapi kalau hadisnya masih dalam derajat dhaif, maka menurut mayoritas ulama hadis itu boleh untuk kita amalkan. Kemudian kedua, ya keterangan yang disampaikan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Dha'ifah, beliau juga mengatakan bahwa hadis ini itu ada riwayat lain, jalur lain dari Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Nah, hadisnya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Imam Al-Albani juga mengatakan bahwa hadis ini ya hadis mursal. Kalau mursal berarti hadis dhaif. Nah, menurut para ulama hadis dhaif itu ketika mursal maka masih bisa untuk diamalkan. Nah, tapi tidak sampai kepada derajat palsu. Maka kalau kita, bagaimana tanggapan kita mengenai tentang tidurnya orang yang puasa itu ibadah? Maka kita mengatakan bahwa kalau yang kita riwayatkan itu berasal dari jalur Imam Al-Baihaqi, maka kita katakan bahwa hadis itu hadis palsu. Tapi hadis ketika dalam satu jalur itu terdapat pemalsu hadis, maka kita tidak bisa menghukumi hadis itu ya termasuk daripada hadis maudhu'. Selama apa? Selama masih ada jalur lain yang sedikit menguatkannya, menariknya menuju kepada hadis dhaif. Nah di situ ada 2 jalur Bapak-bapak Ibu sekalian, maka kita tidak bisa mengatakan secara umum bahwa hadisnya orang yang puasa tidurnya itu adalah ibadah. Seperti itu. Lalu bagaimana mengenai tentang tinjauan fikihnya? Nah, tinjauan fikihnya Bapak-bapak Ibu sekalian, tidurnya orang yang puasa ini bisa kita perinci. Kalau tidurnya orang yang puasa itu dalam rangka mencegah dirinya dari perbuatan maksiat atau dosa, maka ini menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Suatu hari Rasulullah SAW beliau ya menggugah para sahabatnya untuk gemar bersedekah. Lalu para sahabat-sahabat yang secara ekonominya itu lemah, mereka lalu bertanya kepada Rasulullah, seakan-akan mereka protes. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka tidak memiliki harta ya Rasulullah? Bagaimana cara mereka bersedekah? Nah, kemudian jawaban Rasulullah SAW, berusahalah mereka, hendaklah mereka ini berusaha, bekerja sampai mereka itu mendapatkan rizki. Nah, setelah mendapatkan rizki,
kemudian ya rizki itu sebagiannya disedekahkan, kata Rasulullah. Lalu sahabat ini masih belum menerima. Kalau ternyata nggak dapat pekerjaan juga gimana ya Rasulullah? Ketika tidak mampu juga. Lalu jawaban Rasulullah, bantulah orang lain yang butuh bantuanmu. Maka ketika kamu membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, maka disitulah kamu bersedekah. Masih tidak terima. Kalau misalkan nggak nemuin orang yang butuh bantuan, bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, maka cegahlah dirimu dari melakukan maksiat dan dosa. Maka sesungguhnya hal itu bisa menjadi sedekah. Sedekah berarti apa? Bisa menjadi ibadah bagi orang-orang yang tidak memiliki harta untuk disedekahkan. Maka di sini kemudian ditarik oleh para ulama, difahamin bahwa ketika seseorang itu mampu untuk mencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang dosa, dari melakukan maksiat, maka sebetulnya pencegahan dirinya itu menjadi ibadah. Maka kalau misalkan ada komunitas, nah di sini mas sekaliannya sedang rame di media televisi misalkan permasalahan misalkan di situ uang atau apa gitu, penemuan KPK dan lain sebagainya, wah rame dibicarakan komunitas itu. Alah, daripada saya dengerin orang gibah, lebih baik saya tidur. Nah seperti itu, lebih baik saya tidur. Maka tidurnya orang yang seperti ini, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena daripada dia mendengarkan gibah, dia menggunjing keburukan orang lain, lebih baik dia tidur. Maka tidurnya ini menjadi ibadah. Yang kedua sekalian, orang melaksanakan tidur, terutama orang yang puasa, ya, dalam rangka untuk mengumpulkan tenaga, agar ketika dia itu melaksanakan ibadah, setelah dia tidur itu, ya, ibadahnya mampu dilaksanakan dengan lebih baik atau lebih sempurna. Maka tidur yang mulanya merupakan perbuatan yang biasa saja, perbuatan yang mubah, bisa menjadi ibadah. Karena apa? Karena menjadi wasilah, karena menjadi media, sarana bagi diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah lebih baik atau lebih sempurna. Maka dalam sebuah kaidah fikih, ma la yatimmul wajib ila bihi fahuwa wajibun. Nah, sesuatu di mana ibadah itu tidak bisa menjadi sempurna kecuali kita melaksanakan ibadah itu, maka sesuatu itu berubah menjadi ibadah. Sekalian, misalkan sekalian, kita ingin melaksanakan sholat tahajud, pengen bangun jam 2 malam. Kita tidak mampu untuk melaksanakan atau bangun jam 2 malam kecuali kalau kita tidur sebelum jam 10 malam misalkan. Ya. Nah, maka tidur sebelum jam 10 malam bagi diri kita itu termasuk dalam kategori ibadah. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu untuk bangun jam 2 atau jam 3 untuk melaksanakan sholat tahajud kecuali kalau kita tidur sebelum jam 10 malam. Maka tidur sebelum jam 10 malam bagi kita itu termasuk dari ibadah. Ketika kita melaksanakannya sehingga jam 2, jam 3 kita bisa bangun, maka tidur sebelum jam 10 tadi menjadi ibadah dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma la yatimmul wajib illa bi fahuwa ibadah. Ma la tatimmul ibadah illa bihi fahuwa ibadah. Sesuatu di mana ibadah yang ingin kita laksanakan itu tidak akan pernah sempurna atau lebih baik kecuali kita melakukan sesuatu itu, maka sesuatu atau sarana ini menjadi ibadah bagi diri kita untuk kita laksanakan. Maka termasuk juga dengan tidur. Nah, tapi jangan sampai ya tidurnya ini mengalahkan kepada durasi ibadah kita. Nah, sekalian, misalkan ya, tidur, misalkan pengen ya dalam rangka mengumpulkan tenaga, ya tidurnya 5 jam, ibadahnya cuma sejam. Nah ini berarti kalah. Nah setidaknya sama antara tidur dengan ibadahnya.
Jangan sampai durasi tidur kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sekalian, tidur ya dalam rangka untuk ya menutupin rasa malas kita. Jadi terkadang kita beralibi, oh tidurnya orang puasa kan ibadah. Akhirnya selama puasa tidur terus, tidak melaksanakan ibadah. Padahal sebetulnya dia malas untuk ibadah. Ya, maka tidur yang seperti ini menjadi negatif. Malah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidur yang dia laksanakan ini untuk menutupin rasa malasnya ketika dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian bergembiralah bahwa sesungguhnya ketika kita melaksanakan iktikaf di masjid, ya, apapun yang ingin kita laksanakan, aktivitas apapun, nah, itu ketika kita mengikuti pendapatnya Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, maka segala aktivitas kita itu tadi akan bisa menjadi ibadah dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan apa? Dengan syarat satu, semuanya kita niatin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan kita niatin ibadah, minum kita niatin ibadah. Kemudian ketika kita ya tidur kita niatin ibadah. Nah, sampai mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kita buang hajat, ya BAB, BAK, buang air besar atau buang air kecil, itu kalau misalkan kita niatin ibadah, maka akan menjadi ibadah pula. Ini indahnya. Oleh Imam Ibnu Taimiyah, misalkan, ya Allah, aku ya qadil hajat, aku buang air besar ya agar perutku ini menjadi lancar, tidak sakit. Jadi nanti ketika aku melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran, ketika aku melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, maka perutku tidak merasa blepek-blepek misalkan sekalian. Misalkan banyak angin, tuh. Nah, atau tidak terganggu ibadah saya. Ya, maka BAB yang mulanya itu adalah merupakan ibadah, merupakan sesuatu yang tidak ibadah, tapi ketika kita barengin niat untuk ibadah, maka hal itu menjadi ibadah bagi diri kita, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Kemudian legalitas iktikaf, ulama mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa iktikaf itu hukumnya adalah sunnah, disyariatkan di dalam ajaran agama kita. Dan afdolnya iktikaf itu dilaksanakan di bulan Ramadan, dan afdolnya lagi iktikaf dilaksanakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan kepada hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasukin 10 terakhir bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, beliau akan kencangkan ya, ikat pinggangnya, beliau juga menghidupkan malamnya, dan beliau juga membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sun'ani ya, beliau menjelaskan mengenai
10 terakhir bulan Ramadan itu ya malamnya itu lebih beliau gunakan untuk beribadah dibandingkan dengan tidurnya. Berarti tidurnya Rasulullah SAW beliau kurangi, dan begadangnya di malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditambahkan porsinya oleh beliau. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan beliau bukan merupakan orang yang egois di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hanya memikirkan dirinya, bukan hanya memikirkan kepada kemaslahatan dirinya, tapi beliau juga membangunkan keluarganya. Beliau ajak keluarganya itu untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita masuk surga juga keluarga kita semuanya ikut memasukin surganya Allah bersama dengan diri kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mengenai tentang keutamaan iktikaf sekalian. Ulama mengatakan bahwa tidak ada dalil yang sahih menerangkan mengenai tentang keutamaan iktikaf. Tidak adanya dalil ini bukan berarti menunjukkan bahwa iktikaf itu tidak memiliki keistimewaan. Malah justru ulama itu mengatakan ketika ada ibadah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan beliau juga tidak pernah menyebutkan pahala keistimewaan daripada ibadah itu, maka ini menunjukkan bahwa ibadah itu memiliki pahala yang luar biasa yang tidak sanggup untuk diutarakan. Saking tidak sanggup untuk diutarakan, kemudian Rasulullah SAW beliau tidak menyampaikan mengenai tentang pahalanya kepada diri kita. Saking besarnya. Seperti halnya misalkan orang yang sholat di shaf yang pertama, beliau tidak mengatakan apa yang didapatkan orang yang sholat di shaf yang pertama. Coba beliau mengatakan, seandainya orang itu tahu pahala yang sudah Allah siapkan untuk orang yang sholat di shaf yang pertama, pasti mereka akan rebutan, pasti mereka akan melakukan pengundian agar mereka bisa sholat di shaf yang pertama. Rasulullah tidak memperinci, bukan berarti nggak ada, tapi justru untuk menunjukkan betapa besarnya pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk iktikaf. Dan kalau kita lihat riwayatnya, Rasulullah SAW beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf, khususnya di bulan Ramadan. Satu kali pun beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf. Nah, berdasarkan kepada riwayat ini, ulama sepakat bahwa iktikaf memiliki keistimewaan yang besar, saking besarnya tidak mampu untuk diutarakan dengan kata-kata, hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mampu untuk membalasnya nanti ketika kita berada di akhirat. Meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa dalil, meskipun dalil ini sifatnya lemah. Pernah seorang imam ulama bernama Abu Dawud, beliau bertanya kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad, apakah engkau mengetahui riwayat dari Rasulullah SAW yang menerangkan mengenai tentang keutamaan iktikaf? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah Bapak sekalian, sebelum beliau menjawab sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal ini Bapak Ibu sekalian ini termasuk daripada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Orang atau ulama bisa sampai kepada derajat mujtahid mutlak itu disyaratkan harus hafal 1 juta hadis beserta dengan sanadnya. Jadi baik redaksi dan sanadnya. Sanad itu adalah rentetan perawi hadis A dari B dari C sampai kepada Rasulullah SAW. Mujtahid mutlak harus hafal 1 juta hadis. Nah, sedangkan tinggalan dari Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah kitab musnad. Kitab musnad. Kitab musnad itu isinya, jumlah hadis yang ada dalam kitab itu adalah sekitar 20.000 saja. 20.000. Berarti ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian?
980.000 hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad itu sudah hilang, tidak diketahui. Nah, makanya kalau beliau ini terkenal sebagai ya orang yang banyak hadis, kemudian ditanya oleh Imam Abu Dawud, apakah beliau pernah mendapatkan riwayat yang mengenai tentang keutamaan iktikaf? Kemudian beliau menjawab tidak ada. Hanya saja ada beberapa riwayat yang dhaif kata beliau. Di antaranya adalah ya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, "Man i'takafa lailatan kana lahu ajru umratin, wa man i'takafa lailataini kana lahu ka ajri umrataini." Barang siapa yang dia melakukan iktikaf satu malam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melakukan satu kali umrah di Baitullah, satu kali umrah. Dan barang siapa yang melakukan iktikaf 2 malam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan 2 kali umrah. Begitu seterusnya. 3 malam berarti 3 kali umrah. 4 malam berarti 4 kali umrah. Seperti itu Mas sekalian. Tapi ya alangkah sayangnya ternyata hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi meskipun hadis dhaif, para ulama mengatakan hadis dhaif bisa kita amalkan dalam rangka fadhailul a'mal, dalam rangka kita melaksanakan amal atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita menjadi lebih sempurna atau menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian, kajian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ya kita akan membahas kembali mengenai tentang iktikaf, mengenai tentang hal apa saja yang membatalkan iktikaf, apa saja yang diperkenankan orang iktikaf untuk melaksanakannya, dan kemudian kita akan bahas pula ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita laksanakan ketika kita melaksanakan iktikaf. Seperti sholat taubah, apakah ada dalil daripada sholat taubah? Kemudian sholat hajat, nah apakah ada dalilnya sholat hajat? Nah kemudian ada sholat tasbih, apakah ada dalilnya sholat tasbih itu? Misalkan, meskipun sholat tasbih itu menurut ya, madhab Hambali, nah Imam Hambali itu, madhab Hambali adalah madhab yang banyak diambil oleh ulama-ulama Saudi, mengatakan bahwa sholat tasbih itu tidak ada dalil yang sahih. Tapi menurut 3 ulama, 3 madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i mengatakan bahwa salat tasbih itu hukumnya adalah sunnah berdasarkan riwayat yang disampaikan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Di situ ada. Nah kemudian bagaimana caranya kita melaksanakan salat tasbih? Ada 2 riwayat, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah ya subhanahu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Abdul Ghafur yang telah menyampaikan tentang itikaf, apa itu itikaf, dalil-dalilnya. Apa yang telah disampaikan Ustadz kita, mungkin karena waktu udah pukul 22:55, mungkin ada satu dari jamaah yang ingin bertanya ya, kami persilakan ya, karena nanti Ustadz Ghafur akan besok ya akan melanjutkan materi yang kedua ya. Ya. Boleh Pak, satu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya Pak. amal yang dihisab pertama itu kan sholat. Betul. Ternyata saya melihat banyak sekali Pak, wudunya aja juga berantakan. Apalagi gerakan sholatnya Pak. Aduh, kasihan Pak, sedih. Terus kita sholat berjamaah. Dia udah tahu depan itu barisannya terputus.
dia tidak mau ngisi depan itu, dia biarkan aja sholat itu sampai selesai. Itu bagaimana itu Pak? Yang wajib mengatur barisan itu kan imam. Barisan masih berantakan, imam sudah takbir. Terus kesalahan ini dibebankan kepada siapa? Imam atau makmum? Baik. Nah, terus yang paling saya tekankan di sini, Iya. itu tata cara gerakan sholat yang benar, wudhu yang benar. Karena yang dihisap paling pertama itu sholat. Mungkin ya Ustadz lebih tahu lagi. Itu Pak. Baik. Makanya mungkin sekali-kali Bapak Ustadz ikut wudhu dengan orang-orang itu agar supaya bisa lihat wudhu mereka ini benar apa tidak. Baik. Kalau udah berantakan kan sholat udah nggak benar lagi Pak. Baik. Benar nggak Pak? Baik. Ya coba Bapak kasih pengarahan, gerakan sholat yang benar itu bagaimana? Karena sholat nggak benar kan nggak diterima sama Allah. Benar nggak Pak? Baik. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Mengenai tentang gerakan sholat sekalian, memang ini menjadi PR besar bagi diri kita. Ya, menjadi PR besar karena bagaimanapun kita semuanya tahu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa sesungguhnya amal pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salat kita. Nah, maka salat ini wajib untuk kita perbaiki terlebih dahulu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena salat menjadi barometer daripada amal perbuatan kita yang lainnya. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah amal perbuatan lainnya ikut baik. Tapi kalau ternyata sholat kita ini masih berantakan, maka ini menunjukkan juga perbuatan kita yang lainnya ikut berantakan. Namun Bapak-Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam gerakan sholat sekalian, nah, yang seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ada yang namanya batas minimal, ada yang namanya batas sempurna. Batas minimal, batas sempurna. Artinya batas minimal ketika kita melakukan gerakan sholat, ketika kita sudah mencapai batas minimal itu, maka sholat kita dianggap sah. Sholat kita dianggap sah. Tapi ada juga batas sempurna. Artinya kalau misalkan kita mampu untuk mencapai kepada batas yang sempurna, bukan saja sholat kita sah, tapi kita juga mendapatkan tambahan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan Bapak-bapak Ibu sekalian. Seperti misalkan ketika kita ruku. Nah, ulama mengatakan dalam ruku itu ada batas minimal, ada batas sempurna. Batas minimal daripada ruku itu adalah ketika tangan kita itu, telapak tangan kita ini sudah bisa mencapai kepada lutut, memegang lutut, maka dikatakan sholat kita ini sudah mencapai batas minimal, berarti sah. Nah, tapi dalam ruku ada juga yang namanya batas sempurna. Bukan hanya sekedar tangan kita, telapak tangan kita sampai dan memegang lutut kita, tapi juga posisi daripada kaki kita juga lurus, kemudian punggung kita lurus rata ke depan, begitu juga dengan kepala kita. Dan jangan kepala kita kemudian kita tundukkan seperti ini, tidak, tapi kita ratakan, rata. Itu yang disebut dengan batas yang sempurna. Kalau kita mampu untuk mencapai batas yang sempurna itu, alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, salat kita sah, kemudian kita juga mendapatkan tambahan pahala. Tapi kalau misalkan kita berada dalam keadaan yang kita tidak mampu untuk mencapai batas maksimal, maka setidaknya kita harus mampu mencapai batas minimal. Apa itu? Kita letakkan kedua telapak kita ini ke lutut kita, itu dikatakan sudah sah. Mohon maaf contohnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Bu, tidak ada maksud saya untuk body shaming. Misalkan
Ada jamaah misalkan, mohon maaf, gemuk, kemudian perutnya buncit. Ini kalau mohon maaf, kalau dipaksa untuk dia sampai kepada batas maksimal, itu susah sekali dalam keadaan seperti itu. Maka dia diperkenankan untuk mencapai kepada batas minimal. Nah, ketika dia sudah sampai batas minimal itulah dikatakan sholatnya itu sah. Begitu juga ketika misalkan ya dia turun ya untuk melaksanakan sujud. Nah, sujud juga ada Bapak-bapak Ibu sekalian, ada batas minimal, ada batas sempurna. Dan itu indahnya ajaran kita. Termasuk dalam sholat. Ada batas minimal, ada batas sempurna. Bagi orang yang dia sehat, keadaannya mumpuni, maka dianjurkan dia untuk mengambil batas yang sempurna. Tapi kalau dia dalam keadaan tertentu, maka diperkenankan dia hanya mengambil batas minimal sekiranya gerakan sholatnya itu sudah dikatakan sah. Banyak sekali Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, mohon maaf, terkadang banyak di antara kita yang salah paham, mengatakan bahwa batas sempurna itulah yang benar, itulah yang dikatakan sah di dalam ajaran kita, dalam sholat kita. Mohon maaf, tidak. Jangan sampai kita punya anggapan itu. Nah, jadi batas yang sempurna itu adalah ya ketika kita mampu melaksanakan afdol, dapat pahala, tambahan bonus dari Allah. Ya, tapi jangan mengatakan bahwa batas yang sempurna itu adalah merupakan gerakan yang paling benar, gerakan yang paling sunnah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Karena beliau itu pernah melakukan gerakan minimal, beliau juga pernah melakukan gerakan yang sempurna. Itu pernah dipraktekkan Rasulullah SAW. Saya contohkan mas sekali. Nah, ketika orang sholat itu ada ketika dia memakai baju, ada batas sempurnanya. Batas sempurnanya bagaimana? Ketika seseorang itu memakai baju bersih, putih, nutupin aurat, baju yang khusus digunakan hanya untuk sholat, seperti gamis. Gamis ini baju yang khusus digunakan untuk sholat. Kalau orang Jawa sarung misalkan, nah dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang dia sholat dengan baju yang khusus digunakan untuk sholat, bersih, wangi, kemudian tidak ada coret-coretannya, putih seperti itu, maka dia sudah mencapai batas yang sempurna. Nah, dan itu sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam satu riwayat, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, beliau pernah melihat Rasulullah SAW melakukan salat hanya dengan izar saja, sekalian, dengan izar saja, hanya dengan sarung. Nah, sedangkan beliau tidak memakai baju. Igelnya, ya, sorban beliau lepas. Sorbannya beliau lepas, kemudian bajunya juga beliau lepas, dan beliau hanya memakai izar saja. Batas minimal. Nah, auratnya beliau tutup semua. Aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul, sampai lutut. Beliau pernah melakukan itu sekali. Dan ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa ternyata sahnya dari sholat itu bukan diukur dari bagusnya baju yang kita laksanakan, bukan. Tapi di situ ada batas minimal. Apa? Selama aurat itu sudah kita tutup dengan rapat, nah maka sholat kita dikatakan sah. Dan mohon maaf, banyak di antara kita yang menganggap apa? Oh enggak, pokoknya sholat kalau nggak pakai baju koko warna putih, atau kalau nggak pakai jubah, kemudian kalau nggak pakai peci, nah berarti sholatnya nggak sah. Nah itu mohon maaf, ini yang pemahaman yang betul-betul memang harus kita untuk perbaiki sekalian. Jadi dalam ibadah ada batas minimal yang sekiranya kalau kita mengambil batas minimal itu, ibadah kita dikatakan sah, tapi kemudian ada juga batas sempurna. Batas sempurna ini kalau kita laksanakan bukan hanya sah, tapi kita juga mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, boleh saya contohkan lagi sekalian. Contohnya misalkan ketika kita membaca surat
Setelah kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat. Nah, itu kita membaca surat apapun ada batas minimalnya. Membaca surat apapun, berapa ayat pun, itu kita sudah mendapatkan pahala. Pahala sunnah membaca ayat Al-Quran. Misalkan kita coba membaca Toha, setelah kita membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar, sah, Pak. Dapat pahala. Itu batas minimal. Tapi kalau kita menginginkan afdolnya, ada batas afdol, kesempurnaannya. Kita untuk membaca surat, maka afdolnya adalah surat itu dibaca sempurna satu surat. Jangan dipenggal. Cuma diambil 3 ayatnya saja atau 4 ayatnya saja, itu tidak afdol. Jadi Rasulullah SAW beliau ketika sholat dalam 1 rakaat, pasti beliau membaca suratnya itu sempurna. Kalau membaca Alif Lam Mim Dalikal Kitabul La Raiba Fihi, ya sahabat siap-siap, ini Al-Baqarah, ini 1 rakaat ini. Nah, sekalian. Itu Rasulullah sekalian. Nah, jadi bukan dipenggal. Bukan hanya diambil sedikit saja berapa ayat, itu tidak. Nah, begitu juga kalau misalkan membaca ayat. Afdolnya ya, ayat atau surat yang dibaca itu tidak diulang-ulang dalam satu sholat. Tidak diulang-ulang. Nah, kalau kita tidak mengulang ya, surat yang sama dalam satu sholat, maka kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan kesempurnaan pahala membaca surat dalam sholat kita. Makanya Bapak-Bapak sekalian, kalau ada orang sholat tarawih yang dibaca rakaat keduanya itu Qul Huwallahu Ahad, sah sebetulnya Pak, sah. Secara fikih sah, dapat pahala, tapi tidak mendapatkan keutamaan membaca surat. Kenapa? Karena surat bacaan Al-Ikhlas tadi diulang-ulang setiap rakaat yang kedua. Nah, karena diulang-ulang. Karena sholat tarawih itu satu paket. Meskipun misalkan yang melaksanakan 8 rakaat atau 20 rakaat, itu dihitung satu paket. Jadi disitulah makanya ya sunnahnya, afdolnya sholat tarawih itu 1 juz. Afdolnya. Tapi kalau misalkan imamnya nih, kalau 1 juz ya jamaahnya nanti lari, atau mungkin ada jamaah yang lempar sandal misalkan ya wes kalian ya cukuplah diambil 1 ayat atau 2 ayat. Nah, tapi kalau afdolnya itu adalah 1 juz sekalian. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian dalam ibadah itu ada batas minimal, batas sempurna, seperti itu. Termasuk juga di dalam wudhu kita. Wudhu kita juga ada batas minimal, ada batas sempurnanya. Dan ini kita pelajari sehingga jangan sampai kita kurang dari batas minimal. Setelah kita tahu batas minimal, nah ketika kita dalam keadaan sehat, mari kita laksanakan batas yang sempurna. Semoga kita mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan materinya, jawaban dari Bapak kita tentang bagaimana salat itu yang batas minimal dengan batas maksimal. Sangat menarik sekali apa yang telah sampaikan oleh Ustadz Abdul Ghafar kita. Insya Allah kita bertemu lagi Ustadz mulai pukul 21.30 ya, dengan materi yang apa yang disampaikan tadi. Karena waktu sudah 23:10. Mari kita tutup kajian itikaf kita ini dengan kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.